Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United luar biasa ya menurut gue. Di 3 pertandingan terakhir sering dibahas, sering disebut 3 kemenangan beruntun. Sempat masuk ke 4 besar setelah semua tim memainkan pertandingan ke-9 di Premier League. Akhirnya Manchester United ini ke peringkat 6, tapi jarak dengan peringkat 5 sama poinnya dengan peringkat ke-4 dan peringkat ketiga hanya selisih 1 poin, dan dengan peringkat kedua pun juga tidak begitu jauh. Nah, Manchester United saat ini dalam periode yang positif menurut gue, dan bukan tidak mungkin dan diharapkan juga tentu saja ini akan berlanjut lagi kan ya Sobat Football United ke pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana saat ini Manchester United baru 9 kali bermain. Bukan cuma Manchester United saja sih, tapi juga klub-klub lain di Premier League ya kan. Ini bahkan belum sepertiganya. Mereka akan menjalani total 38 pertandingan. Jadi masih cukup jauh nih. Masih ada sekitar 29 pertandingan. Masih sangat lama sekali dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, kalau Sobat Football United mengamati Premier League ini kan memang di periode krusial, katakanlah seperti itu nih, dimulai di bulan Desember. Terus nanti akan ke Januari, Februari, Maret, nah nanti baru April, Mei penentuannya di sana. Tapi bagaimana dimulai dari bulan Desember ini sangat krusial. Kenapa? Pertandingannya banyak banget, jadwal juga sangat sempit. Ini biasanya menimbulkan tantangan yang besar ya kan bagi klub-klub Premier League, termasuk juga Manchester United di periode-periode sebelumnya. Lalu ketika memulai bulan Januari, ya sudah ada bursa transfer ya kan, kabar-kabar di bursa transfer ini kan juga mempengaruhi keadaan dressing room menurut gue, keadaan ya pemain ya kan, bagaimana masa depannya, peluang bermainnya dan lain-lain. Di samping juga konsentrasi dari klub-klub ini beralih menurut gue akan lebih fokus. Mungkin juga mereka sudah mulai nyetel skuadnya, atau justru sebaliknya nih ya, skuad mengalami kelelahan sehingga ada penurunan padahal sudah memasuki periode kedua. Nah, intinya mulai Desember Januari ini krusial sekali. Tapi bagi Manchester United ada sebuah fakta ya, bukan fakta sih, mungkin fakta dan juga kemungkinan, katakanlah seperti itu, yang bisa terjadi, yang ini menarik Sobat Football United ya. Ini bisa merubah sedikit banyak perjalanan Manchester United musim ini. Apa itu? AFCON atau turnamen Piala Afrika yang akan berlangsung bulan Desember dan juga bulan Januari. Dimulai dari pekan ketiga Desember sampai dengan kurang lebih pekan ketiga Januari juga ya. Tentu saja nih tergantung perjalanan dari negara yang diperkuat oleh pemain Manchester United. Seperti kita ketahui ada 3 pemain Manchester United kan yang kemungkinan besar akan memperkuat negaranya di AFCON ini, yaitu adalah Mbeumo, tim nasional Kamerun, lalu Ahmad, Ivory Coast, dan Maroko, tuan rumah nih, yaitu adalah Noussair Mazraoui. Di salah satu akun Twitter X, gua membaca nih ada daftar kemungkinan ya pertandingan-pertandingan di mana Ahmad, Mbeumo, Mazraoui bisa absen. Yaitu adalah ketika di bulan Desember ada 3 jadwal di bulan Desember, tanggal 21, 27 dan juga tanggal 30. Bayangkan tanggal 27 dan 30 itu hanya 3 hari ya by the way. Itu ketika menghadapi Aston Villa, menghadapi Newcastle dan juga menghadapi Wolves. Dimana kalau dari 3 pertandingan ini nampaknya yang berat itu Aston Villa. Mereka sedang dalam performa yang positif saat ini ya, dan juga Newcastle nih ya kan, ini bisa mengejutkan. Wolves relatif mungkin lebih lunak lah ya, melihat bagaimana perjalanan mereka sampai dengan sejauh ini. Lalu di bulan Januari tanggal 3 ya, jadi tanggal 27, 30, tanggal 3 ini sangat berdekatan sekali. Leeds United, Derby of Roses ya kan, menghadapi Leeds. Ini kan terjadi tanggal 3 Januari. Ada kemungkinan 3 pemain ini absen.
Lalu menghadapi Burnley tanggal 7 Januari dan tanggal 17 Januari menghadapi Manchester City, Derby of Manchester di Old Trafford. Ada kemungkinan 3 pemain ini absen. Tentu saja sekali lagi tergantung perjalanan masing-masing negara ya. Dan laga penting lainnya nih tanggal 24 Januari menghadapi Arsenal di London di Emirates Stadium. Nah, total ada kemungkinan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan. Ada kemungkinan sekali lagi di 7 pertandingan 3 pemain ini absen. Bisa 3-3-nya, bisa 2, bisa juga 1. Tergantung sekali lagi perjalanan dari masing-masing negara. Kita tahu bagaimana Mbeumo luar biasa menjadi pencetak gol terbanyak kalau tidak salah ya, sampai dengan Manchester United sampai dengan sejauh ini. Ahmad pun juga impresif. Nozer Mazraoui walaupun masih sesekali absen ya, beberapa kali absen, tapi perannya menurut gua juga sangat signifikan di sistem Ruben Amorim, sehingga kehilangan 3 pemain ini akan bisa dibilang akan merugikan Manchester United, tapi ini merupakan sebuah opsi yang tidak mungkin ditolak oleh Manchester United. Nah, apa solusi dari keadaan ini? Menurut gua nomor 1, harus disiapkan gantinya, jelas. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Nah, siapa gantinya? Menurut gua yang paling memungkinkan ya dari internal. Artinya dari pemain yang saat ini ada di skuad Manchester United yang mungkin menit bermainnya belum banyak. Bisa jadi juga seperti itu. Atau pemain yang juga menit bermainnya cukup banyak. Kalau melihat dari 3 pemain ini ya, menurut gua untuk posisi Ahmad dan juga Nozer Mazraoui ini cenderung lebih, menurut gue secara dengan amatiran, cenderung lebih aman. Maksud gue begini, ya Manchester United punya stok Nozer Mazraoui ataupun Ahmad ini proyeksi mungkin sebagai wingback sebelah kanan atau center back sebelah kanan, katakanlah seperti itu ya. Manchester United punya pilihan yang cukup banyak menurut gue untuk posisi center back. Dan center back sebelah kanan termasuk ya, karena ada Leny Yoro, ada Matthijs de Ligt bisa juga dimainkan di sana, dengan Harry Maguire tentu saja yang bermain. Kalaupun ada absen masih ada Luke Shaw yang ya bermain di center back sebelah kiri ya kan. Artinya posisi center back ini cenderung lebih aman. Ada Aiden Heaven juga, mungkin juga Lisandro Martinez yang akan kembali, sehingga itu untuk mengisi sebelah kiri dan juga sebelah tengah ya, sehingga pemain yang bisa mengisi sebelah kanan ini tidak ada masalah lah menurut gue. Wingback sebelah kanan pun juga seperti itu. Beberapa pertandingan Diogo Dalot yang sempat dimainkan di sebelah kiri dibalikan lagi nih ke sebelah kanan ya kan, ketika Ahmad harus ditarik dan lain-lain. Dan ya punya opsi lah Manchester United. Kita bisa berbicara terkait dengan ataupun berdebat terkait dengan perbedaan kualitas ya. Tapi ya ini merupakan salah satu konsekuensi gitu, karena kalau seandainya pemain itu masih ada, menurut gua manajemen tidak akan bergerak nih untuk mencari ganti di luar ya. Menurut gua kemungkinan itu tidak besar, sehingga untuk posisi wingback gua pikir masih cenderung lebih aman nih wingback sebelah kanan yang biasa ditempati oleh Ahmad. Justru tantangan ataupun situasi ini menarik bagi Mbeumo, dimana Mbeumo nih nyaris tidak tergantikan loh posisinya di 9 pertandingan yang Manchester United sudah lalui. Bahkan kontribusinya sangat luar biasa. Siapa yang bisa menggantikan Bryan Mbeumo? Gua menilai tidak ada yang bisa menggantikan Bryan Mbeumo. Itu dulu nomor 1. Tidak bisa menggantikan dalam arti apa nih? Dalam arti pemain yang memiliki tipikal kemampuan yang sama dengan Mbeumo. Kemampuan menusuknya, kemampuan transisinya, termasuk juga kemampuan pencetak gol dari Bryan Mbeumo. Tidak ada yang menyamai menurut gue. Mungkin bisa diperdebatkan, tapi menurut gue nggak ada di skuad Manchester United saat ini. Lalu, akankah manajemen mendatangkan pemain baru? Bisa ya, bisa tidak. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah menurut gue mungkin memodifikasi cara bermain. Oke, cara bermain apa yang harus dimodifikasi? Kenapa harus dimodifikasi? Karena pemain yang akan menggantikan Bryan Mbeumo memiliki tipikal yang berbeda dengan Bryan Mbeumo. Siapa pemain itu? Nah, di sini pertanyaannya. Menurut gua, pemain itu bisa saja antara Cunha atau Mason Mount. Mereka berdua bisa ya kan bermain di posisi gelandang serang. Lalu bisa juga Joshua Zirkzee. Bisa dimainkan di sana. Dan juga bisa jadi seorang
Kobbie Mainoo juga bisa didorong di posisi itu. Di mana pemain-pemain tadi yang gue sebutkan memiliki karakter dan mungkin juga kapasitas yang berbeda dengan Bryan Mbeumo, sehingga harus dilakukan adaptasi. Menurut gue solusinya lebih di sana nantinya. Dan ini juga ya sekaligus juga akan memperlihatkan bagaimana kapasitas dari tim kepelatihan Manchester United. Dari itu semua, gue pikir konsentrasi dari Manchester United dari semua kabar simpang siur yang terjadi pergerakan di bursa Januari nanti adalah dengan tidak melepas pemain yang ada saat ini dulu, Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo. Menurut gue itu yang akan diambil oleh manajemen Manchester United. Apakah akan mendatangkan pemain baru? Kalau memang proyeksinya hanya untuk menggantikan Mbeumo ataupun dua pemain lainnya ya, Ahmad dan juga Mazraoui di periode singkat Desember dan juga Januari, menurut gue tidak. Perkiraan gue seperti itu, karena manajemen nampaknya memang lebih melihat langkah-langkah yang dilakukan ini untuk tujuan jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Sementara untuk mendatangkan pemain untuk menggantikan pemain yang bermain di AFCON ya, Piala Afrika untuk Desember Januari, gue pikir itu tidak akan diambil. Jadi untuk 3 pemain ini nampaknya akan dicari solusinya dari internal, yaitu adalah pemain ya dari internal dan juga modifikasi taktis yang harus dipersiapkan oleh Ruben Amorim. Apakah peluang Manchester United tanpa 3 pemain ini bisa tetap positif? Gue harapkan demikian, dan peluang itu tetap ada sih menurut gue ya. Tapi kita akan lihat seperti apa, bagaimana menurut Sobat Football United ya. Kemungkinan kehilangan 3 pemain ini di periode Desember minggu atau pekan ketiga sampai dengan akhir Januari di pertandingan-pertandingan tadi yang gue sebutkan ya, yaitu menghadapi Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley, Manchester City dan juga Arsenal. Dan bagaimana juga solusi yang harus diambil, bagaimana menurut Sobat Football United, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.